Kids PPL, di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Ya ampun, astaga, kenapa ini berantakan sekali ya? Barang di mana-mana. Nael! Apa sih Kak, teriak-teriak? Ini siapa yang berantakin sampai kayak gini ya ampun? Nggak tahu, kayaknya Koko. Aduh, kamu jangan ngikutin Koko ya. Kita itu rumah nggak boleh berantakan kayak gini. Kalau berantakan jadi nggak nyaman kita tinggalnya ya. Kita mau ibadah dulu ya. Nanti habis ibadah kita beresin ini aja Koko ya. Tapi sebelum itu kita doa dulu yuk sebelum mulai ibadah. Nael doa dulu ya. Yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Dan Yesus, terima kasih kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong dan berkati kita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Yuk kita sama-sama ibadah dulu ya. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Bubble, bubble, bubble. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Bubble, bubble, bubble. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Baba, baba, baba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Baba, baba, baba. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Baba, baba, baba. Who is the king of the universe? And who's the king of
anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom Kids, how are you? Wah, Kak Lisa berharap semua adik-adik dalam keadaan yang baik ya. Jumpa lagi dengan Kak Lisa di minggu ini. Kita mau belajar lagi bersama-sama tentang firman Tuhan di pagi ini. Tapi sebelumnya Kak Lisa mau ajak adik-adik untuk duduk yang rapi. Kemudian adik-adik ambil Alkitabnya. Udah gak ada lagi yang main-main. Udah gak ada lagi yang ngobrol ataupun makan ya. Kita mau menghadap Tuhan dengan kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, selamat pagi. Kali ini kami datang ke hadapan Tuhan untuk sama-sama mau belajar, mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus bantu supaya kami semua bisa duduk dengan tenang, bisa konsentrasi, dan Tuhan juga bantu Kak Lisa untuk bisa menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada adik-adik dengan sederhana supaya adik-adik bisa mengerti dan memahami dengan mudah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Lisa mau ajar adik-adik tentang sesuatu yang sehari-hari sekali, ya. Nah, adik-adik, sebelumnya Kak Lisa mau liatin adik-adik. Kalau adik-adik ya, lihat gambar seperti ini. Nah, ya, ada gambar apa ini adik-adik? Betul, ada gambar kamar. Ya, kamarnya gimana nih? Ya, kamar ini kamar yang berantakan ya. Betul ya? Ada barang-barang yang penuh berserakan di mana-mana. Sedangkan ada gambar yang kedua adik-adik. Nah, gambar yang ini. Oke, adik-adik lihat ya. Ini juga ada gambar kamar, tapi kamarnya gimana adik-adik? Betul, kamarnya rapi ya. Semua tersusun dengan rapi dan teratur. Nah, kalau adik-adik lebih suka kamar yang mana? Kamar yang seperti ini atau kamar yang seperti ini? Ya, semua pasti menunjuk kamar yang ini karena kamar ini jauh lebih rapi, lebih bersih ya adik-adik. Nah, pasti adik-adik bertanya-tanya, kenapa ya Kak Lisa menunjukkan dua gambar kamar, yang satu kamar yang berantakan, yang satu lagi kamar yang bersih, rapi. Sedangkan yang tadi adalah kamar yang berantakan dan kotor. Nah, kita mau belajar apa coba hari ini? Ya, yuk Kak Lisa mau sama-sama dengan adik-adik mengajak adik-adik membaca dari firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-40.
Ya, kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Ya, Kak Lisa ajak adik-adik baca bersama-sama. Yuk, adik-adik kelas besar yang sudah bisa baca boleh ambil Alkitabnya. Kita baca bareng-bareng ya. Sedangkan adik-adik yang kelas kecil, ada mama papa yang nanti akan bantu adik-adik untuk membaca. Ya, yuk. Buka dari Keluaran 40 ayat yang pertama. Ya, Kak Lisa bacakan ya. Judulnya Musa mendirikan kemah suci. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Ayat yang keempat, kau bawalah ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. 5. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di dalam tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. 6. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. 7. Kau taruhlah bejana pembasuh di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu kau taruhlah air di dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Sampai situ dulu ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang mau Kak Lisa ceritakan? Suatu kali Tuhan berfirman kepada Musa supaya Musa mendirikan kemah suci adik-adik. Kemah suci itu apa? Kemah suci itu adalah kemah pertemuan di mana Tuhan akan bertemu dengan Musa di kemah tersebut. Nah, adik-adik, buat apa ya Tuhan minta Musa mendirikan kemah suci? Ternyata Tuhan itu ingin sekali bisa bertemu dengan manusia. Ya, pada saat itu Tuhan ingin bertemu dengan Musa. Tapi kalau Tuhan bertemu dengan Musa, Tuhan ingin bertemunya di tempat yang suci, tempat yang kudus. Karena itu Tuhan minta Musa untuk mendirikan kemah suci. Nah, adik-adik, pada saat Tuhan minta Musa mendirikan kemah suci, Tuhan juga bilang sama Musa, bukan hanya mendirikan kemah suci, tapi Tuhan bilang Musa harus mengisi kemah suci itu dengan 1 tabut perjanjian. Ya, kemudian juga Tuhan minta Musa isi dengan perkakas-perkakas yang ada di dalam kemah suci tersebut. Tuhan juga minta Musa meletakkan mezbah bakaran di depannya. Juga Tuhan minta Musa meletakkan bejana pembasuh di luar. Nah, tapi setelah Tuhan bilang harus meletakkan ini, meletakkan itu ya, Tuhan juga bilang sama Musa untuk mengambil minyak urapan, kemudian mengurapi seluruhnya, mengurapi kemah suci tersebut, mengurapi semua perkakas yang ada di dalam kemah suci tersebut. Kira-kira menurut adik-adik buat apa ya Tuhan minta supaya semuanya diberi urapan? Ada yang tahu nggak? Ya, betul. Tuhan ingin semuanya diurapi dengan minyak supaya apa? Supaya semuanya kudus adik-adik. Ya, jadi Tuhan ingin semua barang-barang yang ada di dalam kemah suci dan kemah sucinya juga kudus. Kenapa? Karena karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Pada saat Tuhan datang ke kemah suci, Tuhan ingin kemah sucinya kudus. Nah, sehingga tadi Tuhan menyuruh Musa untuk mengurapi seluruh kemah dan peralatan yang ada di dalamnya. Nah, adik-adik, ternyata bukan cuma peralatannya saja harus kudus. Tuhan juga bilang sama Musa, Musa diminta untuk mengurapi Harun, ya. Harun itu adalah orang yang nanti diminta Tuhan untuk mengurus seluruh kemah suci tersebut.
orang yang mengurusnya pun harus suci, harus kudus. Makanya Tuhan menyuruh Musa juga untuk mengurapi Harun, memberikan Harun pakaian kudus ya. Kemudian juga seluruh anak-anak Harun yang nanti akan mengurus kemah suci itu juga harus diurapi. Jadi benar-benar semuanya adik-adik harus kudus. Nah, adik-adik ingat, Allah kita adalah Allah yang kudus, sehingga pada saat Allah mau bertemu dengan kita, Allah mau masuk ke dalam kemah suci, semuanya harus kudus. Adik-adik, kemah suci itu sekarang sudah nggak ada, ya. Tapi semua anak-anak yang percaya kepada Tuhan adalah kemah kudusnya Tuhan. Adik-adik yang percaya dengan Tuhan, Kak Lisa yang percaya dengan Tuhan adalah kemah kudusnya Tuhan. Karena itu kita juga harus kudus adik-adik. Betul ya? Jadi semua yang menjadi kemah sucinya Tuhan itu harus kudus. Nah, maksudnya gimana kemah suci Tuhan harus kudus? Nah, adik-adik, karena adik-adik dan Kak Lisa adalah kemah sucinya Tuhan, baik sucinya Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan kita mesti pikir dulu. Kenapa? Tadi, karena kita harus menjadi rumah Tuhan yang kudus. Nah, apa kaitannya tadi dengan gambar yang Kak Lisa sajikan? Ya, adik-adik lihat, kalau kita punya kamar, kamarnya berantakan, kamarnya kotor. Kira-kira perasaan adik-adik gimana kalau mau masuk kamar itu? Nggak mau ya, kadang-kadang aduh males masuk ke kamar, kamarnya berantakan dan kotor. Ya, sedangkan kalau kita punya kamar yang bersih, pada saat kita capek, kita pulang dari sekolah, wah kita dengan senang mau masuk ke dalam kamar itu karena kamar kita udah rapi dan bersih. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Pada saat Tuhan mau masuk ke dalam hati dan diri kita, Tuhan juga ingin masuk ke dalam hati diri kalian yang bersih, yang kudus, yang tidak terlalu banyak kotoran. Ya, sehingga kita wajib menjadi rumah Tuhan yang bersih dan kudus. Nah, adik-adik, bagaimana untuk bisa jadi rumah Tuhan yang bersih dan kudus? Yang pertama adik-adik, kita harus selalu menjaga dan merawat tubuh kita. Ya, menjaga dan merawat itu gimana Kak Lisa? Satu, menjaga dan merawat itu kita harus rajin untuk membersihkan diri. Ya, rajin mandi, ya, rajin untuk sikat gigi, karena kita adalah baitnya Allah, rumah kudusnya Allah. Kita mesti rawat dengan baik, ya. Kita juga mesti tidur yang cukup, adik-adik. Ya, kalau kita tidurnya terlalu malam, sering bergadang, misalnya gitu, tubuhnya akan jadi nggak sehat. Ya, padahal kita mesti jaga tubuh kita menjadi tubuh yang sehat karena kita adalah bait sucinya Allah. Yang ketiga, kita juga harus makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi. Supaya apa? Supaya bait suci Allah itu kuat. Ya, nah itu yang pertama adik-adik, harus dirawat bait sucinya Allah. Yang kedua adik-adik, bait sucinya Allah itu juga jangan dimasukin barang-barang yang kotor. Jangan dimasukin segala sesuatu yang najis dan tidak baik. Nah, jadi adik-adik, kalau seandainya adik-adik ternyata secara tidak sengaja membuka nih gambar-gambar atau film-film yang tidak baik, adik-adik harus bilang, rumah Allah loh ini harus dijaga dengan baik, harus suci, kudus dan bersih. Nah, jadi kalau ada sesuatu hal yang membuat rumah ini akan jadi kotor, akan jadi najis dan tidak bersih, makanya kita mesti tolak. Ya, kalau ada misalnya tontonan-tontonan yang tidak baik, ada film-film yang kata-katanya kasar, jangan dilihat adik-adik, jangan ditonton. Kenapa? Karena itu bisa merusak kemah sucinya Allah. Ya, bait suci Allah akan jadi kotor dengan hal-hal seperti itu, sehingga kita mesti bilang, aku nggak mau nonton film-film yang kasar, film-film yang tidak baik, supaya bait sucinya Allah tetap terjaga kekudusannya. Kalau kita juga dengar ya kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kasar dari orang-orang, jangan dimasukkan ke dalam hati dan pikiran kita. Kenapa? Karena kita adalah bait sucinya Allah.
Ya, sehingga adik-adik berkewajiban untuk menjaga supaya bait suci ini kudus, bersih. Nah, jadi adik-adik sekarang tahu diri kita adalah bait sucinya Allah. Bait sucinya Allah harus dijaga kebersihan dan kekudusannya. Adik-adik tahu nggak? Dulu kita juga adalah bait suci yang kotor. Ya, kita adalah anak-anak yang penuh dengan dosa. Ya, tapi setelah Tuhan Yesus hadir dalam diri kita, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, darah Tuhan Yesus sudah menyucikan segala dosa kita. Kita yang tadinya kotor, yang tadinya tidak bersih, ya, yang tadinya najis, sudah disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Maka dari itu, kekudusannya harus kita jaga, ya. Dengan apa? Tadi Kak Lisa sudah ingatkan, satu, dengan menjaga kebersihan, kekudusan dari bait sucinya Allah. Dan yang kedua, jangan masukkan sampah-sampah ke dalam bait sucinya Allah, sehingga bait suci Allah itu tetap terjaga kekudusannya. Dan yang terakhir, supaya bait suci ini terus bisa terjaga kekudusannya, adik-adik harus baca firman Tuhan setiap hari, ya. Itu sebagai pagar yang akan menjaga supaya bait suci itu tidak mudah dimasuki oleh hal-hal yang tidak baik dari luar. Karena itu, baca firman Tuhan setiap hari itu sebagai pagar perlindungan kita. Oke? Nah, firman Kak Lisa hari ini sampai di sini. Kak Lisa mau ajak adik-adik untuk senantiasa menjaga kekudusan rumah Allah. Kita adalah rumah bait sucinya Allah. Yuk, kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa, ya. Bapa, terima kasih untuk firman di pagi hari ini. Kami tahu saat ini kami adalah bait sucinya Allah. Karena itu kami mau jaga supaya bait suci ini tetap kudus, bersih, dan berkenan di hadapan Allah. Mari Roh Kudus bantu setiap adik-adik yang ada di rumah untuk bisa terus menjaga kesucian bait suci ini. Menjaga diri kami supaya kami senantiasa bisa menjadi bait sucinya Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman pagi hari ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap adik-adik yang di masa-masa sekolah ini, Tuhan terus jaga, lindungi mereka dari segala pergaulan yang tidak baik, supaya mereka senantiasa bisa menjadi bait sucinya Allah. Tuhan, kami juga berdoa untuk para orang tua. Biarlah Tuhan mengurapi orang tua kami, supaya orang tua kami senantiasa bisa menjaga, bisa mendidik anak-anak dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik. Happy Sunday and God bless you. Halo teman-teman, ayat hafalan hari ini adalah 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Satu lagi ya teman-teman. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kirimkan ayat hafalan ini ke kakak-kakak sekolah minggu. Happy Sunday, God bless you, bye.